Donald Trump akhirnya memutuskan untuk memperluas perang secara total melawan Iran. Pada saat yang sama, hari ini kita memiliki dua berita. Pentagon bersama dengan Inggris mengadakan pertemuan tertutup para menteri pertahanan dan pejabat militer negara-negara barat yang didedikasikan untuk pembentukan koalisi guna melindungi pelayaran di Selat Hormuz. Namun pada dasarnya ini adalah persiapan koalisi militer barat melawan Iran. Dan pada saat yang sama diketahui bahwa Donald Trump bertemu dengan para penasihat utamanya untuk membahas kemungkinan peningkatan kampanye militer terhadap Iran. Mengingat sekutu barat kali ini lebih mendukung. Misalnya, Perdana Menteri baru Inggris akhirnya mengizinkan militer Amerika menggunakan pangkalan militer untuk melakukan serangan terhadap Iran. Dan alasan untuk memperluas perang sudah siap. Dinas Intelijen Amerika percaya bahwa pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei, menunjukkan kesiapan yang jauh lebih besar untuk membuat senjata nuklir dibandingkan ayahnya Ali Khamenei. Oleh karena itu, dia harus dihentikan sebelum dia mewujudkan rencananya. Dan tanpa perang besar, seperti yang Anda pahami, itu tidak mungkin terjadi. Pada saat yang sama, para analis mencatat bahwa konflik antara Amerika Serikat dan Iran semakin memanas justru ketika kedua belah pihak yang berperang mencapai batas dari apa yang bisa mereka capai dengan kekuatan militer. Dan itulah sebabnya, keterlibatan sekutu dapat sangat membantu Amerika Serikat dalam perang ini. Dan itulah sebabnya, secara umum, keterlibatan yang lebih aktif dapat sangat membantu Amerika Serikat. Mari kita bahas semua ini bersama-sama. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan, jadi saya akan sangat berterima kasih jika Anda sendiri berlangganan. Jadi, mari saya mulai episode ini dengan berita terbaru tentang situasi di garis depan Timur Tengah. Hari ini, Iran menyerang pangkalan militer Amerika di Irak, dekat kota Erbil di Kurdistan, Irak. Pihak berwenang Irak maupun Amerika Serikat belum mengonfirmasi serangan tersebut. Namun hal ini menunjukkan bahwa Iran berusaha memperluas perang ini secara geografis. Karena sebelumnya Iran terutama menyerang Bahrain dan Kuwait, kemudian mulai menyerang Yordania dan Oman, dan sekarang juga melakukan serangan ke Irak. Itu berkaitan langsung dengan pangkalan militer Amerika di wilayah tersebut. Pada saat yang sama, pasukan proksi Iran yaitu Houthi Yaman menyerang kilang minyak di Arab Saudi setelah serangan Saudi ke Yaman. Serangan terhadap kilang minyak dan fasilitas lain milik perusahaan Saudi Aramco dilakukan tadi malam oleh Houthi Yaman dari gerakan Ansar Allah. Dilaporkan bahwa target di wilayah kota Jeddah, Jizan, dan Yanbu telah terkena serangan. Kebakaran besar terjadi di lokasi serangan dan hal ini dapat sangat memperlambat ekspor minyak. Beberapa jam sebelumnya, Arab Saudi melancarkan serangan ke Yaman sebagai tanggapan atas blokade laut di Selat Bab el-Mandeb. Arab Saudi khususnya menembaki pelabuhan Hodeidah di Yaman yang dikuasai oleh kelompok Houthi dari kelompok Ansar Allah. Pada saat yang sama, kelompok Houthi sendiri melaporkan bahwa mereka terus melakukan upaya untuk memblokade Selat Bab el-Mandeb khusus untuk kapal-kapal dari Arab Saudi. Secara khusus, kapal tanker Torom yang berlayar dari Arab Saudi menuju Jepang terpaksa membatalkan perjalanan melalui Selat Bab el-Mandeb dan harus menempuh jalur melalui terusan Suez, kemudian melintasi Laut Tengah dan memutar melewati Afrika untuk keluar di sisi ini. Secara keseluruhan, kelompok Houthi benar-benar mulai memblokade Selat Bab el-Mandeb, sementara pihak Iran memblokade Selat Hormuz. Pada saat yang sama, tentara Amerika secara tiba-tiba mengurangi intensitas serangan ke Iran. Dan ini lebih mirip seperti ketenangan sebelum badai. Donald Trump sendiri tadi malam menyatakan bahwa ia belum mengambil keputusan untuk melakukan serangan yang lebih besar terhadap Iran. Dan inilah yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat dalam hal ini. Washington saat ini dikabarkan sedang melakukan negosiasi dengan Teheran. Ia juga menekankan bahwa Iran semakin hari semakin serius. Namun ia memberi isyarat bahwa kedua pihak mungkin saja akan kembali ke meja perundingan. Selanjutnya saya akan mengutip pernyataan Donald Trump. Tidak, saya belum mengambil keputusan untuk meningkatkan skala serangan. Saat ini kami sedang berbicara dengan mereka. Saya pikir mereka semakin hari semakin serius. Saya rasa ini adalah proses yang lebih cerdas. Tapi pilihan lain mungkin lebih mudah untuk melakukan apa yang sedang kami lakukan,
Dan kami bisa meningkatkan ini ke tingkat yang jauh lebih tinggi jika kami mau. Kami siap untuk itu. Seperti yang Anda tahu, kami sudah siap tempur. Tapi retorika Donald Trump seperti ini semakin terlihat seperti manuver pengalihan. Seperti yang ditulis New York Times hari ini, Dinas Intelijen Amerika percaya bahwa pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei, menunjukkan kesiapan yang jauh lebih besar untuk membuat senjata nuklir dibandingkan ayahnya Ali Khamenei. Menurut laporan tersebut, Mojtaba Khamenei belum secara terbuka menyerukan pembuatan senjata nuklir. Namun, intelijen Amerika percaya bahwa dia dan kepemimpinan Iran yang lebih keras setelah perang tetap berupaya mengembangkan persenjataan nuklir yang canggih. Dan intelijen Amerika berpendapat bahwa para radikal garis keras dari Korps Pengawal Revolusi Islam yang telah mengambil alih kekuasaan memutuskan untuk tidak menyatakan hal ini secara terbuka, melainkan melakukannya secara diam-diam. Narasumber The New York Times mencatat bahwa sebagian besar informasi intelijen didasarkan pada data yang diperoleh sebelum perang dimulai. Setelah mengalami luka-luka, Mojtaba Khamenei membatasi aktivitas publik dan komunikasinya. Namun, menurut penilaian intelijen Amerika Serikat, ia tetap memimpin negara dan masih membuat beberapa keputusan. Meskipun sebagian besar keputusan kini diambil alih oleh Korps Garda Revolusi Islam, Amerika Serikat menilai bahwa ia tetap memimpin negara dan masih membuat beberapa keputusan. Namun intinya, dalam beberapa minggu terakhir, Iran mulai secara aktif memulihkan fasilitas nuklirnya. Dan salah satunya Gunung Kirki, tempat mereka menyembunyikan sentrifuge untuk pengayaan uranium, mulai secara aktif diperkuat dengan beton dan tanah untuk melindungi lebih kuat lagi dari kemungkinan sabotase di masa depan. Menurut informasi dari pejabat Amerika, Iran telah memindahkan sebagian sentrifuge ke kompleks bawah tanah yang sangat terlindungi, yang dikenal di Amerika Serikat sebagai Gunung Pickaxe, atau seperti yang disebut oleh Trump, Gunung Mountain, untuk menjaga. Peralatan tersebut tetap berada di luar jangkauan serangan Amerika. Sementara itu, Washington berpendapat bahwa Teheran sejauh ini belum melanjutkan pengayaan uranium dan belum sepenuhnya memulihkan program nuklirnya. Namun rencana seperti itu jelas terlihat. Seperti yang ditulis oleh New York Times, pemerintahan Donald Trump berpendapat bahwa sikap yang lebih keras dari pemimpin tertinggi baru Iran dapat menjadi argumen tambahan untuk mendukung eskalasi lebih lanjut kampanye militer terhadap Iran. Dan saya juga akan mengatakan, ini adalah alasan yang sangat bagus bagi Amerika Serikat untuk melakukan eskalasi. Apalagi, ini bukan tanpa alasan. Pers Amerika mulai lebih aktif menulis tentang Gunung Kirki ini dan tentang fakta bahwa Iran kembali ke isu nuklir. Dan dalam situasi ini diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengadakan rapat di Gedung Putih dengan para penasihat utama dan militer dan juga anggota kabinet menteri untuk mendiskusikan kemungkinan eskalasi konfrontasi militer dengan Iran bersama mereka. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya di edisi ini, dalam pidatonya di ruang oval, Trump menyatakan bahwa dia belum mengambil keputusan sambil menambahkan, kutipannya, "Saat ini kami sedang berbicara dengan pihak Iran. Mereka menjadi semakin serius setiap harinya karena alasan yang jelas." Saya ingatkan, gencatan senjata dan negosiasi antara Amerika dan Iran gagal sekitar 2 minggu yang lalu. Setelah itu, pertempuran kembali terjadi. Israel yang ikut serta dalam operasi militer bersama dengan Amerika Serikat pada akhir Februari tidak terlibat dalam eskalasi saat ini dan tidak ikut dalam negosiasi. Sebelumnya, dalam wawancara dengan portal Axios, Trump menyatakan bahwa dia sedang mempertimbangkan kemungkinan melakukan serangan besar-besaran. Yang terbesar sejauh ini, kutipan, "Saya hampir mengambil keputusan, semua sudah siap." Lalu Trump menambahkan bahwa Iran belum cukup merasakan penderitaan untuk menerima syarat-syarat dari Washington. Dalam pertemuan di Gedung Putih juga dibahas skenario kemungkinan peningkatan tekanan militer terhadap Teheran dan potensi konsekuensi dari eskalasi lebih lanjut. Dan begitulah. Di antara risiko utama, Gedung Putih menyebutkan hal-hal berikut. Kemungkinan serangan balasan dari Iran terhadap fasilitas Amerika di Timur Tengah, termasuk properti milik Donald Trump sendiri, serta ancaman terhadap keamanan pelayaran di wilayah Selat Hormuz. Dan risiko konflik berkembang menjadi konfrontasi regional besar-besaran yang melibatkan sekutu Amerika Serikat dan Iran. Namun, omong-omong, hal itu sebenarnya sudah mulai terjadi secara perlahan.
Trump telah mempelajari penilaian dari perwakilan pimpinan militer, intelijen, dan anggota administrasi. Namun, belum ada keputusan resmi yang diumumkan mengenai perluasan operasi militer. Namun demikian, sumber-sumber mencatat bahwa tahap saat ini bisa menjadi salah satu momen terpenting dalam proses pengambilan keputusan sejak awal perang. Namun, penundaan Donald Trump juga bisa dimengerti. Iran sudah memperluas wilayah serangan dan semua kekuatan yang ada harus dievaluasi agar tidak terjadi eskalasi lebih lanjut jika tidak ada cukup kekuatan untuk merespons. Dan disinilah bagian yang paling menarik dimulai. Amerika Serikat dan Inggris berencana mengadakan pertemuan tingkat tinggi di London minggu depan yang akan membahas potensi koalisi militer internasional untuk melindungi pelayaran laut di Selat Hormuz. Artinya, Amerika Serikat tetap berusaha melibatkan sekutu-sekutu Eropa dalam operasi ini, yang saya ingatkan sudah beberapa kali dihina oleh Trump. Namun, perlu dipahami bahwa pemulihan pelayaran komersial melalui Selat Hormuz merupakan elemen kunci dari setiap strategi Amerika Serikat untuk keluar dari perang dengan Iran dan upaya menstabilkan pasar energi dunia. Menurut para diplomat Eropa, dalam acara yang diselenggarakan oleh Pentagon, para menteri pertahanan dan pejabat militer tertinggi dari negara-negara barat dan negara-negara di kawasan berpotensi akan ikut serta. Artinya, yang dimaksud adalah negara-negara di kawasan Teluk Persia. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth dan Ketua Komite Gabungan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Dan Kane juga berencana hadir secara langsung di sana. Dan perwakilan Gedung Putih juga telah mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat dan Inggris bermaksud untuk mengadakan konferensi seperti itu pada minggu depan. Dan disinilah pertanyaannya, mengapa Amerika Serikat ingin memperluas perang dengan melibatkan sekutu-sekutunya? Sepertinya jika melihat situasinya, selama 4 hari terakhir tidak ada serangan Iran terhadap kapal dagang di Selat Hormuz. Beberapa perwakilan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyatakan bahwa alasannya adalah karena potensi militer Iran di wilayah Selat Hormuz hampir sepenuhnya dihancurkan akibat serangan Amerika. Katanya, mereka sebenarnya ingin menyerang, tapi sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa digunakan. Pejabat lain menyatakan bahwa Iran masih mampu menyerang kapal-kapal di wilayah tersebut, namun mereka juga menahan diri sambil menunggu eskalasi yang diperkirakan akan terjadi. Baru pada hari Rabu, Presiden Amerika Trump mengancam akan membom jembatan dan pembangkit listrik termasuk di Teheran jika Iran melakukan serangan baru terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz. Iran membalas dengan mengancam infrastruktur negara-negara di Teluk Persia, yaitu negara-negara yang merupakan sekutu Amerika Serikat. Dan setelah perundingan antara Oman, Iran, dan Qatar mengenai kesepakatan baru terkait masalah ini berakhir tanpa hasil. Pada awal Juli, ketiga negara ini mencoba mencapai kesepakatan tentang langkah selanjutnya terkait Selat Hormuz. Tak lama setelah itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi datang ke Teheran untuk konsultasi, dan Korps Garda Revolusi Islam segera mulai menembaki kapal-kapal di Selat Hormuz. Namun kemarin pada hari Jumat, delegasi dari Oman kembali tiba di Teheran untuk melanjutkan negosiasi mengenai mekanisme pembukaan kembali selat tersebut. Araghchi menyatakan pada hari Jumat bahwa dia telah membahas berbagai inisiatif dan usulan dengan rekannya dari Pakistan yang bertindak sebagai mediator dalam negosiasi antara Amerika dan Iran. Berikut kutipan dari Araghchi. Masalah antara kami dan Amerika Serikat bukanlah karena tidak adanya mediator. Masalahnya terletak pada pendekatan Amerika. Iran tidak akan tunduk pada tekanan dari Amerika Serikat dan akan melindungi kepentingannya di Selat Hormuz. Selama tujuan dan tuntutan sah rakyat Iran belum terpenuhi, sangat wajar jika kami akan tetap pada haluan kami. Jadi intinya, orang-orang Iran tidak siap untuk berkompromi, meskipun ada berbagai upaya dari Amerika Serikat dan sekutunya untuk mencapai kesepakatan apapun. Saya ingatkan, orang Amerika sudah mulai memberi isyarat bahwa mereka setuju jika Iran memungut biaya untuk kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz, asalkan uang itu masuk ke semacam dana khusus. Dari mana artinya orang Amerika juga mungkin akan mendapatkan sesuatu. Dan karena itu, menurut sumber, Amerika Serikat sekarang ingin melanjutkan pembahasan yang telah dilakukan oleh Inggris dan Prancis dengan berbagai negara dalam beberapa bulan terakhir tentang potensi koalisi militer internasional untuk Selat Hormuz.
Salah satu syarat utama yang diajukan oleh banyak negara adalah penghentian pertempuran di selat agar kondisi di darat cukup aman untuk melaksanakan misi laut internasional. Sumber-sumber melaporkan bahwa Amerika Serikat ingin sekutunya mengirimkan sumber daya ke wilayah tersebut. Begitu juga seperti kapal penyapu ranjau, kapal angkatan laut, dan drone untuk memastikan keamanan jalur pelayaran. Tapi disinilah letak masalahnya. Orang-orang Amerika sudah mencoba membuat jalur pelayaran mereka sendiri di Selat Hormuz di sepanjang pantai Oman. Dan bahkan mereka menjamin bahwa jika kapal tanker melewati jauh dari pantai Iran, mereka katanya akan melindungi kapal-kapal tersebut. Pada akhirnya, Iran menyerang beberapa kapal seperti itu di lepas pantai Oman dan akibatnya Selat Hormuz kembali ditutup. Selama 4 hari terakhir, hanya 3 kapal per hari yang melewati seluruh selat ini. Dan inti dari semua yang terjadi sekarang adalah bahwa konflik antara Amerika Serikat dan Iran semakin memanas justru ketika kedua pihak yang berperang mencapai batas dari apa yang bisa mereka capai dengan kekuatan militer. Konflik meluas minggu ini setelah milisi yang bersekutu dengan Iran di Yaman mulai menyerang kapal-kapal yang melewati titik kunci di Laut Merah, yaitu Selat Bab el-Mandeb. Hal ini membantu menaikkan harga minyak menjadi di atas $100 per barel untuk pertama kalinya dalam 2 bulan terakhir. Amerika Serikat pada gilirannya dalam beberapa hari terakhir meningkatkan kampanye pemboman mereka di Iran melakukan serangan di seluruh negeri. Pada periode pertempuran paling intens sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Israel mulai secara umum membombardir Iran pada akhir Februari. Namun masalah yang dihadapi Washington dan Teheran adalah bahwa kedua pemerintahan telah menunjukkan kesiapan untuk melakukan eskalasi. Namun, tidak ada satupun yang mampu memperoleh keunggulan menentukan atas yang lain. Kebuntuan ini meningkatkan risiko bahwa Amerika Serikat dan Iran dapat terseret ke dalam berbulan-bulan perang baru, karena kedua belah pihak berusaha membangun posisi tawar dan menarik lebih banyak sekutu ke pihak mereka. Inilah yang saya maksud ketika saya mengatakan bahwa perang ini tidak lagi sekadar perang regional. Trump dapat melakukan eskalasi lebih lanjut dengan menyerang infrastruktur sipil. Infrastruktur sipil Iran seperti jembatan dan pembangkit listrik, yang kemungkinan besar akan memicu pembalasan Iran terhadap infrastruktur energi yang sangat penting secara global di seluruh Timur Tengah. Jika Trump menggunakan senjata nuklir taktis untuk menyerang, menurut para ahli, dan terus melakukan pengeboman Iran, maka itu hanya akan menjadi serangan simbolis terhadap rezim tersebut. Karena untuk menembus gudang itu, menurut para ahli, saat ini tidak mungkin dilakukan. Namun, Iran minggu ini menunjukkan bahwa mereka masih memiliki ruang untuk bermanuver dalam konflik ini, tetapi ruang itu juga mulai menyempit. Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman menyatakan bahwa mereka memperlakukan blokade laut terhadap Arab Saudi dan mengancam pelayaran di Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan Laut Merah dengan Samudra Hindia. Di awal tayangan tadi kita sudah membahas topik ini, dan pada tayangan berikutnya malam ini kita akan membahasnya lebih detail. Tapi intinya sekarang Iran juga seolah-olah sudah tidak punya lagi langkah untuk melakukan eskalasi. Jadi mereka punya kartu as yang disembunyikan, yaitu Selat Bab el-Mandeb. Tapi sekarang Houthi sudah mulai menutupnya. Selanjutnya, bagaimana cara menaikkan eskalasi juga belum diketahui. Orang-orang Iran jelas mendapatkan keunggulan dalam eskalasi berkat tindakan Houthi Yaman. Tapi saya tidak berpikir mereka mendapatkan dominasi dalam eskalasi. Keuntungan iya, tapi dominasi tidak. Karena Amerika Serikat masih bisa memilih untuk menyerang target sipil dan pendekatan perang total, di mana mereka bisa mencoba menyeret pihak Eropa. Dan saat itu menjadi sangat jelas mengapa Pentagon mengumpulkan sekutu-sekutunya untuk pembicaraan terpisah di London. Di sini saya akan mengakhiri, tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, like videonya, dan tekan tombol lonceng. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih. Anda bisa melakukannya dengan memberikan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.